Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Nur Aini SPD, pembelajaran daring kelas 12 IPS 1, 12 IPA 5, 6, dan 7. Pembelajaran daring bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini masih membicarakan tentang teks sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menganalisis kebahasaan di dalam teks sejarah. Anak-anak, kalian tentu saja sudah membaca dan mengerjakan kegiatan 1 dan kegiatan 2. Mari kita simak bagaimana isi atau di dalam kebahasaan teks sejarah. Yang pertama, dalam sebuah teks sejarah kita perhatikan penggunaan bahasa banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Contoh, prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Kata telah itu bermakna lampau. Silakan kalian amati dan cari di dalam teks sejarah yang kalian baca. 2. Menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis atau temporal, seperti sejak saat itu, setelah itu, maka, kemudian. Nah, itu adalah contoh dari kata yang menunjukkan konjungsi kronologis. Contoh di dalam sebuah teks, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang masuk ke kadipaten. Sejak sekarang kau sudah boleh membuat rancangan yang harus kau lakukan, Gagak Bongol. Sementara itu di mana pecandian akan dilakukan? Aku usahakan malam ini sudah diketahui, jawabnya. Kata sejak itu menunjukkan kronologis waktu. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau yang disebut dengan kata kerja material. Contoh, di depan Ratu Baksuni Gayatri yang berdiri, Sri Kitarja duduk bersimpuh. Emban tua melanjutkan tugasnya, kali ini untuk Sekar Kedaton. Dia Wiyat yang terlihat lebih tegar dari kakaknya, atau boleh jadi merupakan penampakan dari isi hatinya yang tidak menerima dengan tulus pernikahan itu. Ketika para ibu ratu menangis yang menulari siapapun untuk menangis, Dyah Wiyat sama sekali tidak menitikkan air mata. Manakala menutup segenap wajah hadir di ruangan itu, yang hadir dan melekat di benaknya justru wajah Rian Tanca, ayunan tangan Gajah Mada yang menggenggam keris di dada prajurit tampan itu masih terbayang melekat di kelopaknya. Mana yang menunjukkan kata kerja material?
kata kerja yang menggambarkan tindakan. Ada kata bersimpuh. Silakan bisa kalian perhatikan. 4. Menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Silakan bisa kalian pahami bagaimana kalimat tak langsung. 5. Menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misal, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap. Silakan kalian amati kata-kata tersebut adakah di dalam sebuah teks sejarah. Selanjutnya, kalian perhatikan yang keenam, menggunakan banyak dialog. Tentu saja di dalam sebuah teks sejarah kita temui sebuah dialog. Dan yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat atau kata keadaan. Nah, itu ciri kebahasaan yang ada di dalam sebuah teks novel sejarah. Selanjutnya, kalian baca dan kerjakan kegiatan 2 halaman 63. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.